Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswa ibu, hari ini kita lanjutkan kembali ya materi pembelajaran fisika kita. Sebelumnya, apa materi yang sudah kita pelajari? Yo, masih ingat atau tidak? Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan, yaitu dengan cara keempat dengan metode uraian. Uraian ini berarti kita dengan cara perhitungan matematika. Nah, vektor itu kita uraikan atas komponen-komponennya tadi. Komponen-komponen melalui koordinatnya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Masih ingat kalau X dan Y berarti itu 2 dimensi, X, Y, Z itu berarti 3 dimensi. Nah, di sini Ibu contohkan untuk sumbu X dan sumbu Y berdasarkan bidang koordinat yang ini. Ya, ini vektor A berarti dia ada AX, AY. Ini vektor B berarti dia terdiri dari komponen BX dan BY. Vektor A, AXI ditambah AYJ. I dan J itu menggambarkan besar simbol untuk pemvektoran. I untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan jika dia 3 dimensi ada sumbu Z, maka dia ditambahkan pemvektoran K. Jadi kita tambahkan AXI ditambah AYJ ditambah AZK ya. Karena kebetulan koordinat kita ini hanya ada 2, berarti hanya sampai J. AXI ditambah AYJ. Begitupun juga dengan vektor B. BXI ditambah BYJ. Nah, untuk uraian komponen vektor AX itu berarti dia menggunakan cos. A cos theta, AY A sin theta. Begitupun juga dengan vektor B, BX sama dengan B cos theta, BY sama dengan B sin theta. Untuk penggunaan cos dan sin, Ibu rasa semuanya sudah bisa ya. Ini juga sudah kita pelajarin di pembelajaran yang lain, mapel yang lain ya. Untuk besar vektor resultannya, jika yang diinginkan adalah vektor A ditambah vektor B, maka nilai Rx adalah penjumlahan AX dan BY, BX, RY sama dengan AY ditambah BY. Untuk keseluruhannya, Rx ditambah Ry mencari besarnya resultan keseluruhan sama dengan Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat diakarkan. Sedangkan ini untuk mencari arah dari vektor resultan kita, yaitu theta sama dengan arcus dari tangen Ry ditambah Rx. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada perkalian vektor ya. Perkalian vektor ini sebenarnya kita kaitkan lagi dengan besaran skalar karena ada 2 jenis, perkalian skalar dengan vektor, perkalian vektor dengan vektor. Nah, pertanyaan Ibu masih ingat tidak apa besaran vektor? Oke, coba tuliskan kembali di catatannya apa itu besaran vektor dan apa saja contoh dari besaran vektor. Begitupun juga dengan besaran skalar. Apa itu besaran skalar dan apa saja contoh dari besaran skalar. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi udah 2 tugas yang harus kalian tuliskan di catatan kalian. Terus perkalian skala dengan perkalian vektor. Perkalian vektor dengan vektor itu kita bagi menjadi 2 jenis. Ada perkalian titik disebut dengan perkalian dot atau dot product, dan perkalian silang disebut juga dengan cross product. Ya, kalau perkalian titik berarti disimbolkan dengan titik, kalau perkalian silang berarti disimbolkan dengan tanda silang. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama perkalian skala dengan vektor. Hasilnya berupa vektor. Itu berarti masih akan ada simbol IJK. Masih ingat I untuk sumbu X, J untuk sumbu Y, dan Z untuk sumbu kebalik, K untuk sumbu Z ya. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dan dengan vektor A. K skalar A vektor. Dengan catatan jika K positif arah C searah dengan A, jika K negatif arah C berlawanan dengan A, vektor A maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Perkalian vektor dengan vektor. Kalau vektor dengan vektor, atau tadi untuk perkalian titik dot product, itu akan menghasilkan hasil skalar. Itu berarti tidak akan ada lagi untuk simbol vektor dari IJK ya. Nah, ini simbol maksud Ibu perkalian titik itu, dia berupa titik. Ini berarti dibacanya adalah vektor A dot B akan menghasilkan C, di mana C ini adalah hasil perkalian yang berupa nilai skalar.
tidak ada lagi untuk arah vektornya. Besarnya C bisa kita cari dengan A, hasil mutlak dari A dikalikan hasil mutlak dari B cos theta. Ya, A tadi kalau ada tanda mutlak ini itu berarti besarnya vektor A, kalau ada tanda mutlak B seperti ini itu berarti besarnya vektor B. Theta sudut antara vektor A dan vektor B. Ibu rasa paham ya? Terus, nah di sini ada sifat-sifat perkalian titik. Jadi kita ada sifat komutatif dan sifat distributif. Ya, kalau komutatif itu berarti perkalian dot antara A dot B akan sama dengan perkalian dot B dot A. Jadi kalau dibalik akan menghasilkan nilai yang sama. Kalau distributif itu berarti kalau A dot B ditambah C kita uraikan. A dot B ditambah A dot C. Oke, paham ya? Catatan untuk saling tegak lurus maka akan menghasilkan nilai 0. Kalau searah dia nilainya akan sama. Kalau berlawan arah hanya ditambahkan untuk arah negatif. Oke, kita lanjutkan yang kedua, jenis yang kedua yaitu perkalian silang. Nah, seperti ini ya kalau perkalian silang atau disebut juga dengan cross product. Nah, dimana kalau perkalian silang, kalau misalnya vektor A cross B, dia akan menghasilkan hasil vektor, bukan skalar. Kalau menghasilkan vektor, itu berarti untuk vektor I, JK-nya akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, arah vektor C harus sesuai dengan aturan tangan kanan. Vektor C, A cross B, itu sama dengan A kali B sin theta. Di mana sifat-sifatnya tidak berlaku sifat komukatif tadi, dan jika A dan B saling tegak lurus maka dia A cross B akan sama dengan B cross A. Beda ya dengan yang skalar tadi. Jika A dan B searah atau berlawan arah maka A cross B akan sama dengan 0. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, oke, catat dulu, nanti bisa Ibu hubungin Ibu untuk bertanya ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi videonya, penjelasannya, yaitu tentang vektor satuan. Vektor satuan yang besarnya satu satuan dengan notasi A per besarnya A, ya, seperti ini ya. Kalau besarnya vektor vektor A sama dengan jika vektor A dibagi vektor A akan menghasilkan 1. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Kalau dia terhadap sumbu XI, YJ, ZK. Ibu rasa sudah ini ya. Sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, kita lanjutkan ke slide ke-13. Nah, ini sifat-sifat perkalian titik. Nah, ini nak ya, ini catatan yang penting untuk perkalian titik dan perkalian silang kita. Untuk perkalian titik, kalau dia nilai vektornya sama, I sama I, J sama J, K dengan K untuk perkalian titik, maka hasil perkaliannya itu adalah nilainya 1. Tapi kalau berbeda, I dot J, J dot K, K dot I, atau kita balik, I dot K, K dot J, atau J dot I, maka nilai hasil perkaliannya adalah 0. Nah, sedangkan kalau untuk sifat perkalian silang, oke, sebentar. I cross I, J cross J, K cross K yang sama dia 0. Jadi kebalikan dari perkalian titik tadi. Kalau perkalian titik sama menghasilkan 1, tapi kalau perkalian silang kalau dia sama itu menghasilkan nilai 0. Nah, kalau beda I dot I cross J, K, J cross K, I, K cross I sama dengan J. Bagaimana Bu menentukan ini? Nah, ini Ibu jelaskan melalui circle seperti ini. Ya, kita buat I, J, K. Cara penggunaannya putaran arah jarum jam. Ya, jadi bisa menggunakan putaran jarum jam. IK hasilnya J, JI hasilnya K. Kebalikannya, kalau dia dibalik, KI hasilnya J, JK hasilnya I, ya. Kalau misalnya IK hasilnya min J, kalau JI hasilnya min K. Nah, seperti itu ya. Jadi putaran dari arah jarum jam. IJ hasilnya K, KI hasilnya J, JK hasilnya I. Kalau dibalik, JI hasilnya min K,
KJ hasilnya min I, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini Ibu berikan beberapa contoh soal ya. Silakan dipelajarin. Yang ini bisa kalian lihat. Oke, ini tinggal menyesuaikan saja. Ibu jelaskan yang ini. Nih. Oke. Untuk soal nomor 2. Diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3, 4. Itu berarti 3 dimensi kan? Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Nah, di sini vektor A sama dengan 2i min 3j plus 4k. Besarnya vektor A itu berarti akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 9 ditambah 4, berarti akar 29 satuan. Ya, mudah ya. Begitupun juga dengan ini, sama saja perkalian titik, perkalian silang. Kalau perkalian titik tadi, kalau dia I sama I menghasilkan 1, J 1, K 1. Kalau dia berbeda, IJ 0, KJ 0, IK 0, pokoknya kalau berbeda hasilnya adalah 0. Kalau perkalian silang, kebalikannya, II 0, JJ 0, KK 0. Tapi kalau dia berbeda, kita gunakan circle putaran dari jarum jam. Oke, itu materi kita tentang vektor. Ibu harap siswa-siswa Ibu bisa mengikuti penjelasan Ibu melalui video pembelajaran ini. Terus selanjutnya, kita tadi ada berapa tugas? Udah ada 2, Ibu tambahkan 1 lagi ya. Ibu tambahkan 1 lagi, silahkan tuliskan di catatan kalian untuk soal nomor 2 ini. Pertanyaannya sama, tapi nilai koordinatnya yang Ibu ganti. Misalnya adalah koordinat titik Z adalah 5, min 10, min 15. Pertanyaan masih sama, tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Oke, selesai materi kita. Oke, video ini nanti Ibu upload ke akun YouTube Ibu. Ibu harap siswa Ibu semuanya bisa nonton, bisa mempelajari, dan bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Ibu minta jangan lupa berikan like dan komentar di kolom komentar ya untuk pembelajaran Ibu, biar Ibu bisa lebih semangat lagi untuk buat video-video pembelajaran yang lainnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini udah selesai. Jangan lupa tugas, tulis di buku catatan, nanti kita bahas di kelas, di pertemuan tatap muka. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.